kita harus menanamkan kepada diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Kita itu tidak boleh puas dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Jangan pernah kita itu merasa kalau kita tuh sudah berilmu seperti itu. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, la yazalul mar'u aliman, la yazalul mar'u aliman, idza dhanna annahu qad alima qad jahila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sikap Sarana Informasi Kampus UIN SMH Banten. Dan tentunya kembali lagi dengan saya Gina Musfiha dan juga Farah Amalia. Oke Farah, kira-kira kita bakal bahas apa nih? Oke Kak, kali ini kita bakal membahas pembahasan yang bakal membangkitkan motivasi teman-teman semuanya nih. Karena di sini kita ada narasumber yang keren-keren banget Kak. Wah, siapa tuh ya kira-kira? Oke, langsung aja kali Mau ya langsung kita disapa kenalan. ini? Oke. Boleh. Oke, halo Kak Iwan. Halo. Halo. Apa kabar kira-kira nih? Apakah Alhamdulillah. baik? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Kayaknya terlihat ya dari vibes-nya aja sangat cerah, Positif gitu ya. positif. Kalau perjalanan ke sini gimana Kak, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, baiklah teman-teman semua, ngomong-ngomong nih ya, di sini Kak Ihwan dan Kak Arini merupakan wisudawan terbaik ya pada tahun 2025 ini. Karena bentar lagi kita akan mengadakan wisuda dan di minggu ini ya. Iya, Betul, bener Farah? banget. Bener banget, Betul. Kak. Oke, biar lebih kenal lebih dekat lagi nih sama teman-teman di rumah ataupun dimanapun mereka berada, mungkin Kak Ihwan, Kak Arini bisa memperkenalkan diri. Oke, siapa dulu? Karini, silakan Karini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Arini Fitra Tamilati dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Bahasa Arab. Oke, di sini sebagai wisudawan terbaik Terbaik. akademik ya. Iya, Kak betul Arini. sekali. Oke, sangat luar biasa. Kak Ihwan, Langsung. langsung. Oke, perkenalkan nama saya Ihwanul Muslimin dari Fakultas Syariah, tepatnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Wah, Oke. yang satu FTK, yang satu syariah. Syariah. Ya. Keren Oke, banget sangat sih. Oke, mungkin langsung aja nih ya Kak Arini. Tadi kan dibilangnya kalau sebagai wisudawan terbaik akademik nih. Iya. Kira-kira kayaknya IPK-nya besar banget dong kalau Iya. kayak gitu daripada Boleh banget para gak sih calon-calon wisuda. deal? Iya, alhamdulillah pada perkuliahan ini di akhir itu saya mendapatkan IPK 3,91. Wah, Wah, itu besar keren banget ya, sangat luar biasa. Alhamdulillah. Oke, itu gede banget nih ya. Kira-kira boleh gak sih untuk spill gimana caranya? Iya, untuk spill ya. Iya, tipsnya Eh, deh biar dapat IPK besar juga nih. Iya, mungkin dari awal saya itu ketika memang perkuliahan saya itu menerapkan sebelum masuk kelas saya sangat mengusahakan untuk membaca materi yang kiranya akan dipelajari. Jadi ketika saya masuk kelas saya tidak kosong begitu saja, tetapi saya sudah mengisi gelas saya minimal setengahnya gitu. Jadi saya tidak hanya terpatut dari materi yang diajarkan dosen saja, tetapi saya juga berusaha untuk mengisi untuk mengisi otak saya dulu sehingga nanti pada di kelas itu saya bisa berdiskusi untuk lebih luas lagi dengan teman-teman dan dosen tentunya. Oke, jadi itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau untuk lebih paham lagi gitu ya Kak Arini. Iya, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan materi yang diajarkan dosen di kelas begitu saja. Karena kita tahu ya mungkin ya Gina, durasi di kelas itu kan perkuliahan itu sangat sebentar gitu ya. Betul Iya, banget. satu SKS hanya sekitar 45 menit mungkin gitu ya. Itu satu SKS. Jadi kita tidak boleh itu mengandalkan materi yang hanya diajarkan dosen saja di kelas. Seperti Oke. itu. Dan untuk tugas nih kayaknya tugas nggak dinanti-nanti ya Kak ya? Kan biasanya teman-teman nih pada dinanti-nanti, udahlah nanti besok masih ada, deadline-nya masih jauh gitu gak Kak? Oh, ya seperti mahasiswa umumnya saja gitu ya. Ya kadang saya juga menargetkan kapan suatu tugas itu ada deadline-nya gitu. Tapi di sisi lain juga kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti itu. Jadi ya berusaha terbaik dengan sebaik mungkin dengan menetapkan deadline kapan tugas itu harus berakhir, harus saya selesaikan.
walaupun terkadang menjadi deadliners juga ini. Oke. Masih ada sistem SKS-nya ya. Iya, betul. Walaupun saya berusaha meminimalisirkan itu. Oke. Luar biasa banget ya Kak. Nah, kata orang yang paling susah itu cara konsistennya. Nah, dari Kakak sendiri gimana nih Kak cara konsisten dari awal sampai akhir buat nerapin itu semua? Iya, jadi di akhir tahun itu saya biasanya beli planner seperti itu Gina Farah. Biasanya di akhir tahun sebelum awal tahun itu, jadi saya sudah membeli planner. Jadi ada planner bulanan, ada planner harian juga. Jadi ketika perkuliahan, dosen sudah membagikan RPS itu, saya sudah memetakan kapan saya harus belajar A, B hingga Z sehingga saya sudah tahu, sudah bisa membaca kemana arah perjalanan suatu mata kuliah itu. Wah, keren banget. Bisa nih ya langsung diterapin buat teman-teman semua ya. Bener Buat dirinya banget. sendiri juga sangat sih, benar banget. Planning tuh penting banget ya, Mbak. Iya, penting banget tentunya. Oke, mungkin buat Kak Ihwan gimana nih, Farah? Iya nih, kan kalau Oke. Kakak wisudawan terbaik non akademik itu kan pasti susah nih Kak. Gimana sih Kak kalau Kakak sendiri cara nyimbangin antara tugas kuliahan, antara kewajiban berkuliah dengan di bidang yang Kakak tekuni itu? Oke, tentunya untuk menyeimbangi itu, yang pertama kita harus membuat dulu catatan-catatan kecil yang memang nanti tidak membuat kita kesusahan ketika kita menyeimbangkan skala prioritas. Jadi semuanya itu kita prioritaskan, tapi tetap kita harus lebih memilih mana yang harus diutamakan terlebih dahulu. Karena memang banyak prioritas, tapi yang harus diutamakan kita lihat dulu skala prioritasnya, begitu. Oke. Boleh tahu gak sih Kak Ihwan kenapa bisa dibilang sebagai wisudawan non akademik terbaik seperti itu? Mungkin banyak pertimbangan juga. Yang pertama karena memang aktif di berbagai kegiatan kompetisi dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifatnya non akademik begitu. Oke. Nah, kalau aku boleh tahu apa sih Kak bidang yang paling Kakak tekuni selama masa perkuliahan? Oke, selama masa perkuliahan memang di semester 3 itu mengikuti salah satu lembaga semi otonom yang ada di Fakultas Syariah, yakni Law Community. Karena memang saya juga sebelum masuk organisasi, saya tipikal orang yang pilih-pilih organisasi. Jadi organisasi bergeraknya di bidang apa dan bagaimana keaktifan daripada organisasi tersebut. Dan saya menemukan sehingga saya tertarik di Law Community yang pertama karena memang itu sesuai dengan prospek kerja yang saya pengen untuk Oke. kedepannya gitu. Sebagai ini ya sarjana syariah hukum. Sarjana hukum, ya. Betul. Mungkin ada nih salah satu spekulasi, mungkin banyak juga perdebatan di luar kalau mendingan gak ikut organisasi, mending ikut organisasi. Banyak banget tuh Kak perseteruan antara teman-teman mahasiswa di rumah tentunya. Kira-kira menurut Kak Ihwan bagaimana? Kalau itu sih nggak bisa ngambil penilaian secara langsung karena memang orientasi atau penilaian orang-orang itu kan berbeda-beda terhadap organisasi. Ada yang melihat karena lingkaran yang ada di dalam organisasi itu baik atau buruknya, itu kan penilaian orang-orang berbeda ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu baik atau buruknya begitu. Betul. Jadi penilaian masing-masing ya berbeda gitu. Mungkin menurut Kak Arini gimana nih kira-kira untuk organisasi ini nih? Ya, kalau menurut saya, ya sebagai mahasiswa, ya kita juga tidak bisa menafikan bahwa organisasi itu tidak penting. Itu Betul. juga merupakan soft skill yang kita butuhkan di era abad 21 ini tentunya. Oke Kak, kalau aku boleh tahu nih Kak, apa sih tantangan terbesar Kakak selama menempuh pendidikan atau mengejar prestasi di akademik maupun di non akademik? Siapa dulu nih? Ihwan dulu. Oke. Ini tantangan terbesarnya yang pertama jelas kita karena memang diwajibkan untuk menyelesaikan tugas kuliah. Terus yang kedua juga kita ada tugas lain nih di bidang non akademik gitu. Kalau misalkan kita dituntut untuk mengikuti kompetisi karena memang di situ udah ditanggung jawabkan untuk mengikuti kegiatan tersebut, ya mau nggak mau kita harus membagi waktu. Jadi banyak istilahnya tidak kita kesampingkan, tapi kita apa ya istilahnya kayak menunda ya, kita selesaikan yang lebih prioritas terlebih dahulu begitu. Jadi itu tantangannya ya bisa disimpulkan membagi waktu lah gitu tantangannya. Betul.
Kalau kakak sendiri? Ya nggak beda jauh ya dari Ikhwan. Mungkin tantangannya itu lebih ke self management kita sendiri gitu ya, karena kita pemuda gitu ya, masih dibilang masih labil, masih mencari proses mencari jati diri. Ya tantangannya itu kadang diri kita sendiri, bisa nggak kita melawan hawa nafsu kita untuk mungkin scroll itu lebih menarik Iya, gitu benar ya. banget. Itu Iya. nyaman banget itu. Iya, jadi itu tantangan terbesar kita sih. Kalau menurut saya salah satu tantangan terbesar itu bagaimana kita meregulasi diri sendiri. Oke. luar biasa. Mungkin buat Kak Arini nih, kalian menjadi wisudawan terbaik akademik, kira-kira sosok inspirasinya siapa sih Kak untuk bisa jadi sosok Kak Arini yang saat ini? Eh, Mungkin sosok inspirasi utama itu adalah ayah saya sendiri. Wah, Iya, jadi beliau eh dengan dari latar belakang keluarga itu yang biasa-biasa saja, sederhana seperti itu, beliau mampu dengan jalur akademik itu beliau yakin bisa mengubah taraf kehidupan seperti itu untuk menjadi kehidupan yang lebih baik seperti itu. Jadi saya sangat terinspirasi dari ayah saya sendiri. Oleh karena itu saya juga berusaha gigih. Bahkan otomatis orang tua itu pastinya ingin lebih baik ya. Betul. Anaknya ingin lebih baik darinya. Betul. Jadi saya juga dimotivasi juga oleh ayah saya sendiri untuk bisa lebih baik daripada dirinya seperti itu. Kalau sosok-sosok eksternal nih, kira-kira ada gak sih Kak? Kayak misalkan motivator luar gitu atau influencer, kira-kira ada gak Kak dari Kak Arini? Ada, yaitu salah satunya Kak Shirley Anavita, mungkin Farah dan iya, Gina Shirley juga Anavita. tahu ya. Iya. Jadi luar biasa sekali perjalanan beliau. Lagi-lagi kehidupan itu tidak menentu, tapi dengan proses akademik yang baik, dengan pendidikan tentunya, itu semuanya kehidupan bisa berubah menjadi lebih baik. oke, benar. Emang memiliki sosok dalam hidup kita tuh emang penting banget kayak buat nentuin arah kita kayak gimana. Iya. Nah, buat kakak nih kak, kakak kan berkecimpung di dunia perlombaan ya, Oke. kalau bisa dibilang. Ada nggak sih kak pengalaman atau penghargaan yang paling berkesan buat kakak? Oke, yang pengalaman terlebih dahulu ya. Oke. Jadi pengalaman yang paling berkesan itu ketika waktu menyusun berkas perlombaan, karena memang di situ lombanya itu lomba peradilan semu atau istilahnya itu persidangan bohong-bohongan gitu. Jadi di situ ada yang berperan sebagai hakim, terus pengacara, kemudian ada penggugat dan para tergugat juga. Nah, sebelum praktek ke persidangan ya, ternyata di situ ada lomba penyusunan berkas terlebih dahulu. Jadi menyusun berkas itu kira-kira kurang lebih selama 1 bulan. Nah, 2 minggu berturut-turut itu kita di satu tempat yang sama. Jadi untuk yang laki-laki itu bisa nginep di LBH-nya UIN gitu kan, Lembaga Bantuan Hukumnya UIN. Kalau misalkan yang perempuan itu kita batasi sampai jam 10 malam. Nah, 24 jam di ruangan tersebut itu pengalaman yang paling berkesan, bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain begitu. Karena memang kita untuk memahami peraturan atau perundang-undangan itu nggak bisa secara tekstual, akan tetapi secara kontekstual agar kita tidak terjebak di pemikiran yang cacat gitu, atau istilahnya itu logical fallacy gitu kan, kesalahan dalam berpikir atau kecacatan dalam berpikir gitu. Lalu kemudian di situ juga kita memahami bagaimana sifat-sifat teman-teman kita, ada yang mengutarakan pemikirannya melalui ekspresi, ada yang mengutarakan melalui pembicaraan secara langsung begitu. Jadi beda-beda, itu pengalaman yang paling berkesan gitu. Kemudian untuk apa satu lagi ya? Penghargaan yang paling berkesan itu waktu mendapatkan juara 3 lomba peradilan semu di Kerinci tingkat nasional, karena memang di situ banyak sekali problematika yang terjadi gitu. Yang pertama terkait dengan penilaian, itu kan ada yang menggugat juga, akan tetapi kita penilaian secara objektif aja, tidak subjektif kan begitu. Jadi kita merasa bangga terhadap penghargaan tersebut, karena memang itu perjuangannya tidak mudah begitu. Oke, benar banget. Tentunya kayak seperti itu didukung ya kan dari fakultas atau dari Ya. jurusan. Jadi Untuk penilaian. alhamdulillah kita didukung, bahkan Pak Wadek 3 sendiri pun itu langsung membersamai kita selama di Kerinci kurang lebih 1 minggu. Sangat luar biasa. Jadi dukungan dari UIN Banten juga sangat
berperan gitu ya. Sangat berperan. Karena memang kita untuk pemberkasan sendiri pun menghabiskan beberapa rim kertas HPS gitu. Gitu. Karena kurang lebih di satu berkas itu ada 1856 halaman. Wah. Itu satu berkas gitu kan. Sedangkan kita ngirimnya 4 rangkap gitu, 4 berkas gitu. Jadi itu Oke, emang dukungan material dan non material itu penting banget itu. Oh iya benar banget sih Kak. Jadi proses tuh emang terkadang lebih tersentuh kita lebih terkenang gitu ya Kak. Iya. Bener banget. Nah kan tadi kan kakak ini udah ditanya nih motivasi atau sumber inspirasinya. Nah kalau kakak sendiri apa sih Kak yang bikin kakak semangat buat ikut atau nyari-nyari lomba gitu Kak? Ya, jadi untuk menyari-nyari lomba, kenapa terlalu semangat? Gimana pertanyaannya tadi? Semangat untuk mencari lomba. Oh, semangat untuk mencari perlombaan karena memang satu bener juga tadi kata Karini, alasan pertamanya tentu orang tua gitu. Karena bagaimanapun juga orang tua kita itulah menjadi alasan satu-satunya kenapa kita harus berkembang lebih baik. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri, integritas dan mencoba untuk membangkitkan nama baik keluarga begitu. Karena memang pendidikan itu bener kata Karini itu bisa mengembangkan atau merubah seseorang begitu. Baik itu di karakter atau pengalaman-pengalaman lainnya yang bisa menunjang hidup untuk lebih baik begitu. Oke. Luar biasa. Itu alasannya sih. Oke. Benar sekali. Dan mungkin selanjutnya nih Kak Arini, karena sebentar lagi wisuda otomatis udah ada gelar belakangnya nih, berarti SPD ya. Iya betul, Oke. SPD. Ada SPD. Mungkin nanti setelah lulus sebagai wisudawan terbaik, akademik juga, bagaimana sih kira-kira mau ke depannya seperti apa dan juga bagaimana sih implementasi pembelajaran-pelajaran selama di kampus nanti di dunia kerja. Iya, karena saya berkecimpung di dunia pendidikan seperti itu ya, pasti cita-cita saya itu tidak jauh untuk menjadi seorang pendidik. Pendidik dalam bidang apapun, seperti itu. Untuk rencana ke depannya, mungkin rencana 2-5 tahun ke depan, insya Allah saya ingin melanjutkan studi S2. Ya, doakan ya teman-teman. Insya Allah saya mungkin mau break dulu 3-6 bulan ke depan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya seperti itu. Untuk kemudian berusaha dan berjuang mencari beasiswa-beasiswa S2 seperti itu. Insya Allah. Atau mau jadi dosen ya kayaknya ke depannya. Aduh, doakan ya. Besar lah nyampe profesor. Iya. Oke. Oke. Kalau buat Kak Iwan kira-kira gimana deh setelah lulus sebagai penyandang SH berarti ya? Iya. Kira-kira Mungkin bagaimana? sama sih ingin mengejar pendidikan lebih lanjut lagi, tapi kalau untuk saya pribadi itu mengejar cita-cita terlebih dahulu. Itu karena plan A sih cita-citanya mau ngejar di kehakiman gitu. Karena dari awal masuk kuliah udah cita-cita itu sebagai seorang hakim begitu. Terus yang kedua kalau misalkan plan A-nya gagal, ya ada plan B, yakni mengejar di profesi advokat di kepengacaraan. Nah, ketika nanti memang sudah punya bekal untuk melanjutkan studi strata 2, itu saya akan melanjutkan di jurusan yang linear lah gitu. Di bidang hukum juga atau di kenotariatan untuk menjadi seorang notaris begitu. Oke, berarti pengalaman kakak di dunia non-akademik ini selinear ya Kak atau sejalan gitu Oke, ya? linear karena memang di law community sendiri itu kita bisa berperan sebagai hakim, jaksa, pengacara. Jadi masih linear di bidang hukum begitu. Karena salah satu organisasi yang bisa menunjang prospek kerja kita ke depan khususnya di Fakultas Syariah itu hanya law community kalau menurut penilaian saya pribadi begitu. Karena di situ kita diajarkan bagaimana membuat berkas-berkas hukum atau surat-surat yang memang masih berkesinambungan di bidang hukum begitu. Oke. Jadi sebenarnya sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Kayaknya pembelajaran di mata kuliah aja nggak cukup ya menurut Kak Iwan. Iya, karena memang teori tanpa praktik itu masih berkurang gitu. Kalau misalkan nggak dibarengi dengan praktik gitu kan. Harusnya ya kita seimbang antara materi atau dengan praktik yang kita lakukan begitu. Oke, sangat luar biasa. Jadi nanti dari Kak Iwan sama Kak Arini ya, maaf. Jadi Kak Arini udah ada plan nih ke depannya ya. Kira-kira untuk ke depannya menjaga motivasi itu gimana sih Kak? Mungkin dari siapa dulu? Karini? Kak Arini? Karin dulu. Iya, mungkin
kita harus menanamkan kepada diri kita sendiri gitu ya teman-teman. Kita itu tidak boleh puas dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Jangan pernah kita itu merasa kalau kita tuh sudah berilmu seperti itu. Seperti yang dikatakan Umar bin Khattab, la yazalul mar'u aliman idza dhanna annahu qad alima qad jahila. Ketika seseorang itu sudah merasa dia itu berilmu atau sudah mengetahui suatu ilmu gitu, justru pada saat itulah ia termasuk orang yang bodoh seperti itu. Jadi hendaknya kita harus terus merasa fakir akan ilmu karena belajar itu pada hakikatnya adalah belajar sepanjang hayat. Wah, iya benar banget. Nah, kalau buat kakak sendiri gimana tuh kak? Oke, untuk menjaga motivasi tersebut tentunya kita harus melihat perjuangan kita selama ini gitu kan. Jangan tiba-tiba ketika kita merasa down, kita berhenti begitu aja. Jadi perjuangan kita pun dilihat, udah sejauh ini masa kita mau berhenti begitu. Terus untuk menjaga motivasi tersebut, saya juga menginginkan keadaan hukum di Indonesia itu harus lebih baik. Jadi ada salah satu tokoh yang memang saya ikuti secara terus-menerus, yakni Profesor Elman Raja Guguk, mantan guru besar Universitas Indonesia. Jadi Profesor Elman Raja Guguk itu pernah berkata bahwasannya hukum itu tidak selalu tegak, sekali runtuh. Karena hukum tergantung tingkah laku manusia. Nah, tugas kita adalah berdirikan ketika runtuh, tegakkan ketika rubuh. Jadi begitu. Oke, sangat luar biasa. Anak hukum sekali ya. Bener Wah, banget. oke. Keren banget sih kak. Oke, mungkin buat Kak Ivan sama Kak Rini, ini kayaknya kita flashback terkait masa-masa kuliah. Mungkin hal-hal yang paling berkesan seperti itu selama perjalanan perkuliahan itu bagaimana? Mungkin dari Kak Ivan dulu. Perjalanan yang paling berkesan. Iya, betul. Perjalanan yang paling berkesan tuh sebenarnya ada di titik-titik kegagalan. Karena memang di kegagalan-kegagalan itulah kita belajar untuk menjadi lebih baik. Dan menyusun bagaimana kita supaya tidak gagal lagi. Jadi karena memang saya berkecimpung di bidang non-akademik begitu ya. Mengikuti berbagai kegiatan kompetisi. Nah, di berbagai kompetisi itu tidak selalu saya menangkan. Jadi ada yang gagal total, ada yang berhasil sehingga bisa menyabet juara 2, 3, dan 1 juga begitu. Jadi itu tentunya yang paling berkesan itu kegagalan lah. Belajar dari kegagalan nantinya kan begitu. Oke, mungkin dari Kak Rini bagaimana? Ya, kalau Gina tanya apa hal yang paling berkesan selama perjalanan perkuliahan seperti itu ya. Mungkin yang menjadi salah satu titik balik dalam kehidupan saya itu, saya alhamdulillah ketika itu saya lolos seleksi ada namanya beasiswa MOSMA, Gina. Jadi apa itu? Itu salah satu beasiswa. Jadi kita mengikuti satu semester perkuliahan di luar negeri gitu. Alhamdulillah pada saat itu saya mengikuti perkuliahan 1 semester. Ketika itu semester 6 di University Teknologi Mara, Malaysia. Jadi itu menjadi salah satu titik balik saya untuk melihat dunia lebih luas, bahwa dunia ini berkompetisi sangat ketat seperti itu. Jadi kita jangan sampai kita berleha-leha, jangan sampai kita terlena dengan apa yang ada. Jadi untuk itu, karena itu menjadi titik balik saya akhirnya bisa memandang dunia ini bahwa saya tidak boleh bermalas-malasan seperti itu. Oke, sangat luar biasa. Yang satu aktif bahkan sampai tingkat nasional, yang satu bahkan nyampe Sampai ke keluar luar negeri negeri. ya, sangat luar biasa. Sebetulnya saya juga pernah gitu kan. Wah, Kegiatan gimana program Kak? Student Mobility Internasional. Jadi itu salah satu program yang diadakan oleh Fakultas Syariah. Tepatnya di Turki, di Wah. Universitas Sakarya. Nah, di situ kita melakukan kolaborasi penelitian. Jadi kurang lebih selama 1 minggu saya berada di Turki, 3 hari di kota Sakarya, 3 harinya di Istanbul. Karena di Istanbul itu kita menyusuri sejarah-sejarah peradaban Islam ya tepatnya, karena memang di situ tempat Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel gitu. Jadi memasuki langsung bagaimana keindahan daripada Hagia Sophia. Karena memang Hagia Sophia itu kan yang kita ketahui itu kan dulunya itu merupakan katedral ya Kristen Ortodoks begitu kan. Lukisan-lukisan daripada ciri khas Romawinya pun masih ada begitu. Di dalam Masjid Hagia Sophia itu masih ada gambar Bunda Maria dan Yesusnya. Jadi tidak dihilangkan karena menurut beberapa artikel yang saya baca itu untuk menjaga sejarah dan budaya juga begitu. Walaupun sekarang dijadikan sebagai masjid. Gitu. Oke, sangat luar
luar biasa Iya, ya. luar biasa banget nih pengalaman dari narasumber-narasumber kita ya, Kak ya. Betul. Oke, mungkin untuk Kak Ihwan nih, banyak teman-teman yang lebih berminat di bidang non-akademik dan Oke. juga mungkin nggak terlalu aktif lah di bidang akademik. Boleh beri motivasinya buat teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum aktif di non-akademik, jangan ragu untuk aktif karena memang di bidang non-akademik itu bukan hanya sebagai pelengkap, akan tetapi ruang belajar yang lebih luas daripada apa yang kita perkirakan. Jadi untuk teman-teman jangan minder karena memang di setiap orang itu pasti berbeda-beda. Betul. Ada yang pinter secara non-akademik tapi nggak pinter di akademik. Ada yang pinter di akademik tapi nggak pinter di non-akademik. Ada yang pinternya di leadership tapi dia nggak pinter di public speaking-nya, begitupun sebaliknya. Jadi jangan ragu untuk aktif di bidang non-akademik. Oke Kak Ihwan, artinya kalaupun aktif di bidang non-akademik banyak peluangnya ya Kak? Oke, tentunya banyak peluang sekali karena memang di bidang non-akademik pun kita dilatih untuk mengasah soft skill, kita dilatih untuk mengasah leadership, terus kemudian dilatih untuk mampu bekerja secara tim atau bekerja secara bareng begitu kan, karena memang di organisasi kita tidak diutamakan untuk bekerja sendiri, tetapi kita diutamakan untuk bekerja secara bersama begitu. Oke, jadi ada nilai plusnya Iya. seperti itu ya untuk peluang itu. Oke, buat Karini boleh kasih closing statement buat Hasanuddin Muda yang lagi nonton di rumah? Boleh Farah. Jadi pesan saya untuk para Hasanuddin Muda, jadilah layaknya ikan koi yang mana ia akan tetap tumbuh dengan besar dan indah sesuai dengan tempatnya. Seperti itu. Kemudian dari ikan koi juga kita belajar semakin besar tempatnya, semakin besar juga ia bertumbuh. Maka perluaslah wawasanmu dan bukalah ruang-ruang baru dan beyond the limit. Dan kita juga perlu ingat bahwa ikhtiar manusia itu tidak bertentangan dengan takdir Tuhan, dengan takdir Allah, melainkan itu bagian dari takdir itu sendiri. Oke. Sangat memotivasi teman-teman di rumah ya, Kak. Oke, untuk Kak Ihwan, untuk closing statement-nya buat teman-teman Hasanuddin Muda. Oke, untuk Hasanuddin Muda, jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi. Ingat teman-teman, bukan gagal yang membuat kita takut, tapi takut itulah yang membuat kita gagal. Oke. Sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali memang. Oke, sebelumnya kami ucapkan makasih Kak Arini, Kak Ihwan atas kesempatannya. Semoga setelah wisuda nanti, terus namanya sekarang udah ada SH dan SPD-nya itu dapat bermanfaat juga buat masyarakat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mimpi-mimpi dan harapannya juga dapat tercapai seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, mungkin teman-teman Hasanuddin Muda semuanya, Farah, kita cukupkan ya sepertinya untuk kesempatan kali hari ini. Dan semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dapat memotivasi, dapat insight baru, dan bahkan juga mungkin dapat membuka pikiran-pikiran baru. Saya minat ke sini, saya minat ke situ. Semuanya punya peluangnya masing-masing tentunya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami dan sikap pada hari ini. Dan tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.